Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berkahnya Rasulullah SAW kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kembali kisah Halimah Sa'diyah yang sedang mengembalikan Rasulullah SAW kepada Abdul Muthalib dan Aminah ibunya. Setelah Halimah berpikir, langsung saja dia menuju ke rumah Abdul Muthalib. Ketika sampai di rumah Abdul Muthalib, Halimah pun langsung ditanya oleh Abdul Muthalib, "Hei Halimah, sama siapa kau kemari? Dan mana cucuku? Aku sudah merindukannya." Dan Siti Halimah pun menceritakan apa adanya sambil pasrah kepada Abdul Muthalib jika dia harus bertanggung jawab. Abdul Muthalib setelah mendengar penjelasan Halimah, beliau berkata, "Jangan-jangan cucuku ada yang menculiknya." Terus Abdul Muthalib berdiri sambil berteriak memanggil semua orang-orang Bani Ghalib beserta saudara-saudaranya yang lain. "Kalian semua kemari, anak kita Muhammad menghilang atau ada yang menculiknya." Tak lama semua orang-orang yang dipanggil oleh Abdul Muthalib pun telah berdatangan, yaitu putra-putra Bani Ghalib, termasuk Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Abu Thalib. "Ayo kita cari Muhammad di kampung kita dulu. Jika tidak ada di kampung kita, kita cari ke setiap gunung-gunung. Minta bantuan juga kepada tetangga-tetangga kita." Terus mereka semua mulai mencari Nabi di seluruh kota Mekah. Tak ada tempat yang dilewatkannya. Ketika di kota Mekah sudah dijelajahi semua, Nabi pun belum ditemukan. Lalu Abdul Muthalib memerintahkan mencari ke setiap gunung-gunung dan setiap jurang-jurang yang ada di gunung tersebut. Setelah sekian lama mencari, tetap saja Nabi tak ditemukan. Abdul Muthalib pun semakin sedih dan pasrah. Lalu Abdul Muthalib pergi ke Baitullah sambil menangis berdoa. Orang-orang yang begitu banyak pun mengikuti Abdul Muthalib dan bertawaf bareng bersama Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah, memelas, berdoa, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, Kau telah memberiku cucu yang begitu baik dan disempurnakan oleh-Mu. Sekarang coba beritahu aku di mana cahaya itu." Belum beres Abdul Muthalib berdoa, tiba-tiba ada suara tanpa rupa memanggil-manggil Abdul Muthalib. "Hai Abdul Muthalib, kamu jangan takut atau khawatir karena kehilangan cucumu. Keadaan cucumu baik-baik saja karena dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang cucumu berada di jurang Wadi Du'a. Nah, sekarang coba cari di jurang tersebut. Dia sedang duduk di atas batu dan di bawah pohon yang rindang." Setelah Abdul Muthalib mendapatkan kabar dari Hatib atau suara tanpa rupa, langsung Abdul Muthalib beserta Bani Ghalib menaiki kudanya dan menuju jurang yang tadi disebutkan. Tak lama kemudian sampai di jurang tersebut dan terlihat oleh semuanya bahwasanya benar Nabi sedang duduk di atas batu dan di bawahnya ada airnya. Abdul Muthalib pun bergegas menuju Nabi, lalu dipangku dan diciumnya sambil berkata, "Cucuku tersayang dan yang paling tinggi derajatnya, kenapa kamu ada di sini? Sedang apa? Dan kenapa kamu pergi tidak bilang-bilang sehingga membuat kita semua khawatir? Memangnya kamu kesini sama siapa? Padahal kakek pun sendiri belum pernah tahu tempat ini, dikarenakan tempat ini begitu jauh dari kota Mekah, sehingga jika kita ingin kemari harus melewati beberapa gunung-gunung yang ada di kota Mekah." Lalu Nabi pun menjawab semua pertanyaan kakeknya. "Ketika aku dibawa ke kota Mekah oleh ibuku, yaitu Halimah Sa'diyah, dan sampai di perbatasan, lalu aku disuruh menunggu di dekat pintu masuk kota Mekah. Terus ada burung yang datangnya dari langit. Burungnya berwarna putih, padahal burungnya kecil, tapi
Aku bisa dibawanya melalui sayapnya ke tempat ini. Begitu, wahai kakekku. Begitulah kenapa aku sekarang bisa berada di sini. Terus Abdul Muthalib pun berkata, aku jadi pengen tertawa. Itu burung membuat kita semua khawatir. Siti Halimah pun ikut berkata, iya, begitulah cucumu itu. Suka membuat kita khawatir, tapi pada akhirnya membuat kita bahagia dan tertawa. Seperti diriku selama merawat beliau, sering sekali dibuat khawatir, akan tetapi pada akhirnya dibuat bahagia. Terus Abdul Muthalib berkata, iya, sebenarnya tidak kaget atau heran jika beliau selalu mengalami yang aneh-aneh, karena kejadian itu semua adalah mukjizat. Iya, sudah, sekarang cepat kita kembali pulang ke kota Mekah. Dan pasti Aminah sangat bahagia. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibawa oleh kakeknya menaiki kuda, dan yang lain mengikuti dari belakang. Singkat cerita, diceritakan Nabi dan rombongannya pun tiba di kota Mekah dan sampai di rumah Aminah. Betapa bahagianya Siti Aminah karena bertemu dengan putranya yang sudah lama berpisah. Terus Siti Halimah menceritakan semua kejadian dan keanehan yang dia alami dari pertama Nabi dibawa sampai sekarang Nabi sudah dikembalikan. Banyak sekali kebahagiaan yang Siti Halimah dapatkan. Keberadaan Siti Halimah pun dihormati oleh putra-putra Bani Ghalib. Abdul Muthalib dan Aminah pun berterima kasih kepada Halimah. Dengan begitu hormat, setelah mereka berbincang, pada akhirnya Halimah berpamitan ingin kembali pulang. Singkat cerita, Halimah pun tiba di kampung Bani Sa'ad dan sampai di rumahnya dengan berkah selamat. Kita kembali ke Siti Aminah, ibu Rasulullah SAW. Dikisahkan Aminah dari pertama Nabi tiba di rumahnya, Aminah pun selalu bersama Rasul, merawat Rasul siang malam, bahkan setiap detik Rasul menjadi pelipur lara hati ibunya. Begitu juga dengan kakeknya dan semua keluarganya, semuanya begitu sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi umurnya sudah mencapai 6 tahun, oleh ibunya dan Ummu Aiman dibawa ziarah ke Yasrib, Madinah, yaitu ke makam sang ayah Abdullah. Abdul Muthalib dan keluarganya pun ikut, yaitu keluarga Bani Nazar. Singkat cerita, ziarah ke Yasrib, Madinah lamanya hanya 1 hari. Keluarga dari Yasrib, Madinah pun masih merasakan kangen dan melarang Aminah beserta rombongannya jangan kembali pulang terlebih dahulu. Akan tetapi Siti Aminah hatinya kekeh ingin buru-buru kembali pulang ke kota Mekah. Singkat cerita, ketika dalam perjalanan pulang ke Mekah, di tengah-tengah jalan Siti Aminah pun mendadak sakit. Ketika tiba di kampung Abwa, terus perjalanan pun dihentikan dan menginap di kampung Abwa. Semua saudara-saudara Siti Aminah yang berada di kampung Abwa, mereka mendatangi Aminah dan saling merawat Aminah yang sedang sakit. Apalagi dengan Ummu Aiman yang siang malam beliau merawat dan menjaga Siti Aminah. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tak pernah jauh dari ibunya. Beliau selalu membantu apa yang diperlukan oleh ibunya dan selalu duduk di dekat mastaka atau kepala Sayyidah Aminah. Rasul pun selalu ditatap wajahnya oleh ibunya sambil berkata, "Wahai putra ibu yang begitu mulia, kamu mulia karena Tuhan yang Maha Agung, dan kamu akan memegang agama Islam yang begitu sempurna. Kamu juga akan menerima pangkat kenabian dan akan menerima wahyu dari Tuhan. Tuhan yang dulu pernah memberikan wahyu juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kakek atau eyang kamu, wahai putraku."
jangan sampai kamu terbawa oleh kaum yang salah, sebab jika begitu Allah Subhanahu wa taala akan marah. Wahai anakku, setiap barang yang bagus dan indah pada akhirnya pasti akan rusak, pasti akan hancur. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sekarang ibu mendoakan untukmu, semoga kamu bisa memegang semua yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ibu hanya bisa cukup sampai di sini menemanimu, wahai putraku. Dan sekian dulu kisah kali ini. Seperti biasa, insya Allah kita akan melanjutkan kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.